Belum saja. Gimana kayaknya udah kasih kabar sih. Lagi orang mau foto nih bro. Habis. Wih, share langsung lah. Ayo. Kemudian berisnya dari kamu atau rekam video. Cek. Ibu Direktur juga ambil posisi di Siapa puan anak berkamu ini? Mau jadi pun. Pas ini Perempuan Main ini. Ya. Oh siapa lah? Iya. Main. Sekarang langsung di mana? Di ini Facebook. Nah. Untuk teman-teman media ini kita mohon maaf memang agak sedikit terlambat dari jadwal yang sudah kami sampaikan tadi karena ada beberapa hal penting yang memang ikut dibahas dalam dan juga sambil menunggu rilis resmi dari Ambon sehingga nanti keterangan yang akan diberikan itu dasarnya ke rilis resmi yang dari Ambon bukan yang ada di medsos atau Facebook update status dari beberapa baik. Di sana saja. Salon sana saja. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Asisten 3, Bu Kadis Kesehatan, Direktur RSUD Maren, rekan-rekan media yang kami hormati, terkait dengan perkembangan yang terjadi di Kota Tual dari tadi malam sampai dengan saat ini untuk informasi kaitannya dengan penanganan COVID-19, maka pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan langsung dari gugus tugas COVID-19 Kota Tual, dan untuk teknis penyampaiannya nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Ibu Dr. Betty, dan Direktur RSUD Maren. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kesempatan kami berikan kepada Ibu Kadis Kesehatan duluan. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Direktur RSUD Maren. Ibu Dokter, kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak kita sekalian. Saya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Dr. Betty Zubaida, hari ini akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang beredar di media sosial sudah kami dapatkan pernyataan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Mekia Bosok yang menyatakan bahwa yang pertama, dokter dengan inisial EM 52 tahun, hasil pemeriksaan metode real time PCR COVID-19 dinyatakan positif. Kedua, Nyonya SL 43 tahun, hasil pemeriksaan metode real time PCR COVID-19 juga dinyatakan positif. Itu. Saya perlu sampaikan di sini tentang kedua pasien ini. Sementara beliau berdua dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Maren, Kota Tual. Sebelumnya, pasien dengan inisial EM, beliau akan melakukan perjalanan sehubungan dengan penyakit yang diderita beliau untuk berobat lanjut di Ambon. Namun pada saat akan naik pesawat, ternyata dokumen kelengkapan persyaratan perjalanan beliau belum lengkap, termasuk pemeriksaan tes cepat atau rapid test. Maka dilakukan pemeriksaan di Lanut Dumatubun kalau tidak salah itu ya. Dan hasilnya ternyata rapid test reaktif. Dasar dari rapid test reaktif tersebut kemudian dilaporkan ke kami, lalu kami berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Maren untuk kita lakukan duplo. Karena di sana dilakukan satu kali dengan rapid test merek lain, kami lakukan duplo di Rumah Sakit Maren, ternyata hasilnya juga menunjukkan reaktif. Sehingga pasien kami rawat dengan status ODP di ruang isolasi Rumah Sakit Maren. Dan esoknya, itu tanggal 19 ya, kemudian esoknya lagi kami diinfokan oleh saya diinfo oleh Kepala Direktur Rumah Sakit Maren bahwa ada informasi dari Kabupaten Maluku Tenggara, ada satu orang ASN Maluku Tenggara yang akan melakukan perjalanan ke Ambon. Ternyata setelah dirapid sebagai kelengkapan dokumen perjalanan, hasilnya juga reaktif. Dan itu ASN-nya atas nama inisial SL. Setelah kita duplo lagi, artinya diulang lagi rapidnya di Rumah Sakit Maren, hasilnya juga tetap reaktif dan pasien juga kami rawat di Rumah Sakit Maren. Status ODP kita tegakkan dan sudah kita laporkan kepada Wali Kota Tual itu kemarin tanggal 23 siang. Mungkin belum sempat dirilis, hasil PCR sudah tiba. Nah, setelah kita lakukan RDT atau rapid test yang menyatakan hasil reaktif, maka kami merencanakan untuk segera melakukan swab saat itu. Dan kebetulan ada pesawat yang akan berangkat ke Ambon, maka kita lakukan swab pada tanggal 20 sore, 20 pagi, dan diulang lagi 20 sore untuk Dr. Edi. Jadi maaf yang inisial EM ya, kita lakukan rapidnya PCR-nya 2 kali. Jadi dari nantuk paling kanan
Kemudian yang satunya lagi, yang SL, kita lakukan juga dan bersama-sama kita kirim tanggal 21. Tanggal 20 diambil swabnya, 21 dikirim, tanggal 25 hasil keluar. Seperti itu. Dan kami masih mempunyai satu pasien lagi, status UDP, pelaku perjalanan. Beliau sekarang juga sedang kami rawat di ruang isolasi Rumah Sakit Maren, dan insya Allah kalau betul tanggal 30 ada pesawat, berarti tanggal 29 kami akan swab pasien tersebut untuk kita kirim real time PCR-nya. Seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan nanti diajukan kepada kami. Ibu, soal satu pasien kan benar pelaku perjalanan, tapi soal dua ini apakah juga pelaku perjalanan, Bu? Yang dua ini bukan pelaku perjalanan, tetapi beliau sebenarnya akan melakukan perjalanan. Yang dokter EM akan melakukan perjalanan sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Jadi beliau ada punya penyakit penyerta, penyakit komorbid memang. Kemudian yang satunya lagi, dia tidak saat itu ya, dia tidak mengeluh sakit apa-apa, hanya dia ibu itu akan menengok anaknya yang sakit di Ambon. Seperti itu. Bu, soal keakuratan dari hasil swab ini, apakah bisa dipastikan soal keakuratannya? Selaku tim medis Ibu, selaku dokter Ibu, apakah bisa menjamin bahwa betul hasil swab ini benar-benar bisa dipakai sebagai alat ukur dalam menentukan seseorang COVID atau tidak ya, Bu? Oke. Sejauh ini kalau PCR atau real-time PCR, memang satu-satunya alat pendeteksi COVID yang diakui di Indonesia. Dan kita harus mengakui hasil PCR tersebut. Apabila memang reaktif, berarti pasien terkonfirmasi dan ada virusnya di dalam tubuh pasien tersebut. Baik, Bu Dokter, ada 3 catatan yang perlu kita sama-sama tahu bahwa apa yang sudah diumumkan oleh Ibu bahwa ada 2 dari kabupaten. Solusinya, yang pertama, tim COVID-19 ini harus melakukan persiapan, karena saya lihat di postingan itu cuma 15 tenaga medis khusus penanganan COVID. Berarti 15 itu akan menyelamatkan kita semua dari nyawa-nyawa kita terhadap kasus ini. Jadi tolong diperhatikan nasib 15 orang itu secara baik. Jangan dibiarkan begitu saja. Yang kedua, alat perlindungan diri itu segera dilihat di sana di Rumah Sakit Maren, sehingga ada kekurangan untuk penanganan ini segera diatasi. Kalau tidak diatasi, maka ini pasti akan bergerak pada yang lain, termasuk kita semua ini. Jadi tolong tim ini langsung ke Rumah Sakit Maren supaya melihat persiapan pakaian apa yang alat pelindung diri. Karena informasi yang kalian diterima di sana, hampir mereka mengeluh terhadap pakaian. Jadi yang pertama, yang kedua itu tolong dilihat, karena 15 orang itu bekerja demi kita semua ini. Kalau tidak diperhatikan secara baik, apa nasib kita ini, nasib kita? Ini pasti kita mati konyol namanya. Yang ketiga, tim ini bisakah membantu untuk mengumumkan dan mulai? Saya kira kota Tua terlalu kecil, Bu. Kalau cuma jangka 5 jam, semua harus datang isu-isu yang berkembang di kota Tua. Contoh, Ibu umumkan saja bahwa masyarakat jangan isu. Kita mulai umumkan jangan Tamadang, kita pakai toa. Warga desa Tamadang, mari kita ikuti penjelasan kepala desa bla. Kita pindah lagi ke Betawi, pindah lagi ke desa-desa. Dari itu masyarakat dapat satu informasi positif dari tim COVID-19, sehingga tidak membuat SMS di WA banyak-banyak, karena dia bingung orang itu. Sekarang kalau penjelasan pas bahwa ada 2 orang kena virus COVID-19, berarti kita sudah harus wanti-wanti, termasuk kita semua ini belum tentu kita jadi sehat, Bu. Jadi tolong diperhatikan itu, tolong lihat tim sana saja, kata 15 orang bekerja siang malam, Pak. Tidak pernah mereka pulang ke rumah. Berarti tim ini tidak bertanggung jawab, bahkan tim ini tinggal biarkan mereka di sana. Kami minta supaya jawaban sekarang kapan tunjukkan mereka supaya lihat dengan hasil yang mereka kerja sekarang ini. Terima kasih.
Ibu, sebentar. Ya, satu-satu. Ya, Ya, Ibu, silakan. soal kronologi terkait dengan 2 pasien yang terkonfirmasi, apakah ada tindakan yang dilakukan oleh tim gugus untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak keluarganya? Kemudian yang kedua, ketidakterbukaan, ketidakjujuran dari tim gugus terhadap mereka yang telah di tolong jujur terhadap media sehingga kita beritakan ini jelas. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik Ibu. Mungkin satu Ibu, soal kronologi Bu, karena Ibu tadi jelaskan bahwa kronologi dari 2 pasien ditetapkan sebagai positif itu kan tidak melakukan perjalanan sama sekali Bu. Berarti sebelumnya sudah ada pasien yang positif sini, kemungkinan seperti itu Bu. Berarti seperti itu ya Bu. Soal data dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa Bu dari kronologis yang ada? Mereka berdua bukan pelaku perjalanan, tapi mereka berdua dinyatakan positif. Berarti sudah ada pasien positif sebelumnya di Kota Tegal. Berarti seperti itu ya Bu. Kesimpulannya seperti itu. Ataukah memang akan ada pemeriksaan lanjutan ulangi terhadap 2 pasien ini atau tidak Bu? Jelaskan Bu. Ya, baik, nanti dijelaskan dulu. Setelah itu baru ada lanjutan pertanyaan lagi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Silakan. Baik, kita mencoba menjawab. Tapi kalau misalnya kurang lengkap ada Ibu Direktur dan perwakilan dari tim gugus tugas. Untuk Bapak tadi, Bapak maaf dari mana? Iya, 15 nakes serta APD. Kami sudah mempersiapkan Pak untuk APD. Jadi kalaupun ada, beliau sudah mengajukan permintaan juga kepada kami dan kami sudah menyiapkan untuk APD. Kapan bisa realisasi Bu? Ya. Kapan bisa realisasi biar kami juga membantu kesana? Sementara masih cukup. Paparan dari Bu Direktur. Apabila ada kurang apa, beliau segera menghubungi kami Pak. Itu untuk APD. Kemudian apakah dari tim gugus sudah pernah turun ke pengorbanan yang sangat besar oleh adik-adik yang memang harus berada di sana untuk menjaga pasien di ruang isolasi tersebut. Seperti itu. Tentang masalah makanan, gizi dan sebagainya, insya Allah Ibu Direktur sudah mempersiapkan itu semua Pak. Kemudian untuk pasien yang saya agak sedikit tidak nyaman ya dikatakan gugus tidak jujur. Maksudnya bagaimana ini? Karena begini Bu, Kota Tegal tidak ada OPD, tidak ada PDP, tiba-tiba ada pasien yang terkonfirmasi. Ini yang tidak terbuka di sini Bu. Ya, ini mungkin ada miss ya. Kita untuk menyatakan status tidak bisa serta-merta saya langsung Pak, karena kami ada ketua tim gugus, yaitu dalam hal ini adalah wali kota. Kami sudah membuat itu sudah kalau tidak salah tanggal 22 ya. Itu kita sudah menyatakan itu. Pak Wali juga beliau sudah setuju. Tapi untuk tanda tangan untuk kami posting atau kita rilis ya, atau saya sampaikan kepada juru bicara itu belum tanda tangan. Jadi baru kemarin. Dan itu pun setelah pasien yang satu lagi masuk, jadi pas ada 3 itu baru kita bisa, sehingga ada sedikit perbedaan waktu. Dan sebenarnya tadi pagi kami mintakan kepada beliau untuk tolong diposting dulu supaya jangan ujuk-ujuk kok PCR positif gitu kan tidak benar itu. Harusnya memang langkah kita adalah bahwa pasien ini adalah ODP dahulu statusnya, seperti itu. Jadi itu keterangan saya ya. Jadi ada yang jelas ada pasien 3 ODP, yang 2 sudah kami swab dan sudah terkonfirmasi PCR positif. Tinggal 1 yang nanti tanggal 29 kita akan swab, tanggal 30 insya Allah pesawat ada, maka kita akan tinggi PCR juga. Ya, baik, satu penanya lagi ya. Ada Iya, sebentar. Jadi sebentar teman-teman media, ini saya minta supaya satu-satu berurutan sehingga tidak terjadi tabrakan pertanyaan. Kita juga memberikan keterangan kepada teman-teman, kepada masyarakat juga itu dia terarah. Jadi saya minta untuk kita tetap tenang dalam mengajukan pertanyaan. Jangan terburu-buru atau jangan bersamaan. Biar dijelaskan kepada publik itu juga dia terarah. Ya. Baik. Silakan. Saya mohon karena wartawan adalah
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi mari kita buat berita ini sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita harus menerima, memang seperti ini sudah yang ada di Kota Tual, ya. Jadi mau tidak mau kita harus menerima dan tetap kita harus pegang kuat itu protokol kesehatan. Kalau perlu saling curiga kita dengan siapa yang berada di sekitar kita, apakah dia membawa umat atau saya menularkan kepada dia, kayak gitu. Maka yang bisa melindungi hanya protokol kesehatan yang bisa kita pegang, terutama masker, ya. Jadi saya mohon, ya, jangan bertanya biasa saja, kita santai, nggak perlu tegang, nggak perlu apa-apa, ya. Ini sudah terjadi, kita harus terima ini. Jadi tadi pertanyaan Pak Iwan, Ya, Ibu. pasien ini tidak kemana-mana, kok bisa tertular? Ya. Pasti Bapak Ibu berarti tahu jawabnya kan? Berarti di tengah kita ada OTG, ada orang yang tidak jujur, yang terus menerus menularkan pada kita. Kalau dokter ER kemungkinan saja dari beliau punya pasien. Kalau ibu yang satunya kebetulan beliau terakhir mengantar anaknya ke Ambon, seperti itu. Bisa saja kan? Nah, kebetulan beliau berdua pasien ini mempunyai penyakit komorbid, penyakit penyerta. Penyakit penyerta ini kemungkinan tadi kami dengan Ibu Direktur berpikir antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuhnya tidak cukup kuat untuk virus corona yang ada menyakiti beliau berdua ini. Karena ada penyakit penyerta yang membutuhkan juga antibodi, tapi memang bukan dari virus, tapi bakteri. Sama-sama butuh antibodi dari tubuh kita, seperti itu. Jadi yang jelas ada orang tanpa gejala di sekitar kita. Itu yang kita harus waspadai. Bapak Ibu tahu di Tayandu, di Kur, ada jalan-jalan tikus yang kapal-kapal anung bisa masuk, atau kapal-kapal mungkin dari Kasui, dari mana-mana bisa masuk. Mereka dari zona merah, mereka tanpa mereka sendiri sadari, karena mereka tidak ada gejala, mereka turun di Kur atau di Tayandu, lalu mereka datang ke Tual dengan ferry. Ferry kan tidak perlu pakai RDT kalau dari Tayandu, nggak perlu. Tapi kita tidak tahu, mungkin orang-orang inilah yang ada virus corona di dalam tubuhnya, tapi dia sendiri tidak menyadari. Karena dia imunitasnya juga bagus gitu, tidak menunjukkan gejala. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu, Pak. Kita sama-sama berpikir dari mana berasal ini tertular. Karena dua orang ini tidak pernah kemana-mana sejak lockdown. Saya dipahami, oke baik. Soal rencana tracking, Bu, rencana trackingnya kapan, Bu? Pasca penetapan dua pasien sebagai positif, mungkin dari tim COVID sendiri kapan melakukan tracking terkait dengan orang-orang terdekat dari kedua pasien tersebut? Baik, pasti secepatnya, Pak. Pasti secepatnya. Seperti dokter EM, beliau praktek, kita akan telusur seluruh pasien yang ada. Kita akan tracing. Kemudian juga Ibu dari Maluku Tenggara, kita nanti juga akan sampaikan ke Maluku Tenggara, mungkin di lingkungan kantornya, lingkungan keluarganya, atau siapa saja yang sudah bersentuhan dengan beliau, kita akan telusur, Pak. Kita ada tim assessment ada untuk tracing ini, dan tentunya kita juga minta bantuan dari kita semua untuk kalau ada informasi bahwa si A, si B, si C pernah bertemu atau kontak dengan dua pasien positif ini, mohon diberitahu kepada kami kalau memang mereka belum kita tracing. Itu. Dan tentunya orang-orang yang kita tracking ini, tracking apa tracing sih? Tracing. Itu akan kita lakukan rapid, Pak. Kita akan lakukan tes cepat untuk kita mengetahui apakah mereka reaktif atau tidak. Seperti itu. Ibu, jadi tolong untuk keluarganya jangan distigmatisasi bahwa mereka adalah orang yang bagaimana, jangan. Justru mereka yang sedang karantina mandiri ini kita bantu. Mereka butuh apa, mereka perlu makan apa. Jangan lewat situ, di situ ada corona, jangan lewat situ, itu positif. Tolong sekali, jangan distigma seperti itu. Mereka bukan penjahat, mereka juga tidak ingin tertular. Tetapi ini yang terjadi dan kita harus bantu mereka. Bu,
Bu, soal yang OTG sendiri Bu, langkah dari tim Kopes sendiri dalam apa namanya mungkin mengidentifikasi OTG atau mungkin solusi untuk bisa masyarakat bisa tidak banyak bisa terinfeksi virus ini dari tim Kopes sendiri, langkah dalam waktu dekat seperti apa Bu? OTG ini kan sulit ya, orang tanpa gejala. Mungkin Pak Iwan bisa, mungkin saya, mungkin kita semua. Kita tidak tahu ada kuman nempel di badan kita, tapi karena daya tahan tubuh kita kuat, maka tidak muncul lagi gejala tadi. Tidak muncul gejala tadi. Sulit Pak, sulit. Kecuali kalau kita mempunyai rapid test banyak, kita bisa rapid seluruh penduduk Kota Tua. Di situ baru kita bisa tahu siapa yang ada reaktif, ada non reaktif atau tidak. Tapi kan karena kita belum ada keterbatasan rapid yang ada di kita, belum memungkinkan untuk kita melakukan rapid untuk seluruh penduduk Kota Tua. Jadi dari kita saja yang memperkuat protokol kesehatan pada diri kita masing-masing, ya. Jadi maskermu melindungimu, maskermu melindungiku, kayak gitu. Kita harus baik-baik menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita dengan masker, terutama masker. Apalagi kalau yang ada keluhan segera berobat ya, Bapak Ibu ya, jangan tidak berobat, tolong. Sekali lagi itu saya ingatkan. Oke, Pak. Mungkin satu klarifikasi satu terkait dengan status Dr. EM. Apakah benar Dr. EM ini adalah asisten dokter dari Bapak Wali Kota Tua? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan informasi yang berkembang di medsos sejak malam tadi sampai pagi ini, itu diduga kuat bahwa informasi itu sudah disebarkan lebih dulu oleh tim COVID-19 Kota Tua yang ada dalam. Apakah benar seperti itu, Bu? Terus yang ketiga, terkait dengan status Dr. EM, sebelumnya Dr. EM itu dirawat oleh keluarganya di Langgor, Kabupaten Lombok Utara selama 1 minggu. Yang jadi pertanyaan masyarakat di Langgor, Dr. EM adalah seorang dokter. Kalau memang dia menderita penyakit bawaan, kenapa dia tidak masuk ke rumah sakit, tapi dirawat oleh keluarganya di Langgor sudah 1 minggu, baru statusnya itu ditemukan. Ya baik, sebelum kesempatan kami berikan kepada Ibu Kadis untuk menjawab, mungkin saya menjawab satu pertanyaan dari Saudara Neri. Informasi bahwa dokter yang berinisial EM adalah asisten dari Pak Wali itu tidak benar. Bahwa beliau praktek di wilayah Kota Tua itu benar, dan banyak pasien-pasien lain, banyak warga kota lain yang berobat ke sana. Mungkin itu jawaban dari saya, nanti selanjutnya secara teknis yang lain akan dijawab oleh Ibu Kadis. Sudah dijawab ya yang pertama. Terus yang kedua, apakah info itu disebar oleh tim COVID? Tim COVID saya tidak membuktikan, tidak punya media sosial lain selain WA. Saya punya Facebook tapi sudah tidak aktif lama, jadi saya tidak membuka Facebook yang menunjukkan ada informasi tersebut. Nanti pagi baru saya mendapat WA dari salah satu teman yang menunjukkan potongan dari Facebook yang mereka ambil seperti itu. Jadi apakah dari tim COVID atau tidak, saya sendiri belum tahu Pak. Itu. Kemudian yang kedua, Dr. EM dirawat oleh keluarganya di Langgor karena beliau merasa tidak perlu untuk dirawat di rumah sakit. Tidak perlu untuk dirawat di rumah sakit. Kan beliau tahu sebenarnya kapan beliau kalau tidak mampu misalnya. Sejauh ini sampai dengan hari ini, Dr. EM kondisinya semakin membaik. Tidak pernah ada sesak. Hari pertama masuk memang beliau sangat tampak sekali kalau sakit. Hari pertama. Ada sesak ya, tapi minimal. Nanti mungkin Ibu Direktur bisa menambahkan untuk masalah kasus beliau karena beliau yang merawat. Jadi sejauh ini makanya belum masuk di PDP. Kalau PDP kan bedanya dengan ODP pada sesaknya. Makanya dokter spesialis yang merawat itu memberikan diagnosa sebagai ODP saja karena tidak ada sesak sampai dengan pada saat status ditegakkan seperti itu. Silakan aku kalau ingin menambahkan.
mereka butuhkan adalah dukungan. Kita jangan menstigma seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis yang bisa membuat mereka semakin stres. Alhamdulillah pasien 1, 2, 3 yang sementara kami rawat kondisinya masih bisa terkendali. Insya Allah akan dilakukan pengobatan setelah hasil PCR keluar, dan kami akan melakukan swab kontrol untuk melihat hasil evaluasi dari pengobatan itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan satu hal yang kami minta, tolong agar mari sama-sama kita tetap waspada dan jangan ciptakan kepanikan di tengah-tengah masyarakat, karena panik itu dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang oleh penyakit apa saja. Sekali lagi tolong kita sama-sama ikut sosialisasi ke masyarakat untuk jangan ada rasa kepanikan yang berlebihan, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.